ketua kelompok. Tugas saya adalah editor dan host. Dadah. Halo semua, nama saya Ifadila sebagai narator. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Saputri sebagai editor. Halo semua, nama saya Coki, tugas saya sebagai kameramen. Oke, down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Siga. Halo sahabat podcast, Selamat datang kembali bersama kami. Di episode ini kita membahas tentang keberagaman. Indonesia dalam keberagaman budaya dan etnisnya tentu memiliki beragam sistem kekerabatan. Minangkabau. Kita sudah membahas sistem matrilineal pada suku Minangkabau. Di sini perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga dan masyarakat. Warisan penuh diberi pengaruh dari keturunan ini. Di Jawa, masyarakat Jawa umumnya menganut sistem patrilineal. Nama marga mengikuti garis ayah, pajak, dan mewariskan lebih banyak dibanding kepada anak laki-laki. Batak, suku Batak juga menganut sistem patrilineal. Namun ada beberapa suku Batak yang memiliki sistem kekerabatan yang sedikit berbeda. Dayak, beberapa suku Dayak memiliki sistem kekerabatan yang patrilineal. Ada yang patrilineal atau bahkan kombinasi keduanya. Selain itu, banyaknya suku di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang unik dan khas, seperti suku Toraja, Asmat, dan lainnya. Sistem kekerabatan tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia. Rata-rata Amerika, banyak suku asli Amerika memiliki sistem kekerabatan yang kompleks, seringkali melibatkan totemisme dan spiritualitas. Masyarakat Afrika di Afrika, sistem kekerabatan sangat beragam, mulai dari matrilineal, patrilineal, hingga bilateral. Masyarakat Eropa, meskipun saat ini banyak masyarakat Eropa yang menganut sistem bilateral, namun jejak sistem kekerabatan matrilineal masih bisa ditemukan dalam beberapa tradisi dan institusi sosial. Sistem kekerabatan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial. struktur sosial. Sistem kekerabatan menentukan hierarki sosial. Bergender dan hubungan kekerabatan menentukan bagaimana perkawinan dilakukan. Nilai dan norma. Sistem kekerabatan membentuk nilai-nilai dan norma. Norma yang dianut oleh suatu masyarakat. Sebagai contoh, sistem patrilineal yang menekankan peran laki-laki dapat berdampak pada terbatasan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Sebaliknya, sistem matrilineal yang memberikan peran penting kepada perempuan dapat mendorong kesetaraan gender. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kelompok 2, silakan dikomentari, dinilai bagaimana hasil. Terlalu banyak nengok HP. Terlalu banyak nengok HP. Tidak memang. Tadi juga Kak, tadi tidak nampak. Ya, itu kami Oh, alah, Kak, waktu yang berapa? asalnya dari jam 1 selesai video. Oke, saya pertama lagi. Gua akan menayangkan video podcast yang kami buat. Ya, silakan ceritakan
Dani. Perkenalkan nama saya Silvana. Perkenalkan nama saya Fadil Utama. Perkenalkan saya Oka Wulandari. Kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang sistem kekerabatan. Bukan hanya sekedar garis keturunan, sistem kekerabatan ini ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari kita loh. Yuk kita simak bersama. Bagian pertama, sistem kekerabatan sebagai fondasi sosial. Sistem kekerabatan adalah fondasi dari struktur sosial masyarakat. Bayangkan, sejak mana kita sudah ditempatkan dalam sebuah jaringan kekerabatan yang luas. Jaringan inilah yang membentuk identitas kita dan juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dampak sistem kekerabatan terhadap kehidupan sosial sangatlah luas. Beberapa di antaranya adalah peran gender, struktur kekuasaan, sistem perwarisan, perkawinan, nilai dan norma. Bagian 3, contoh kasus perkawinan sedara. Mari kita ambil contoh kasus perkawinan sedara. Dalam beberapa masyarakat, perkawinan sedara dilarang karena dianggap dapat menyebabkan masalah genetik pada keturunannya. Namun di sisi lain, perkawinan sedara juga bisa memperkuat ikatan kekerabatan dan menjaga kekompakan dalam kelompok. Bagian 4, sistem kekerabatan di era modern musik latar yang lebih modern. Di era modern ini, sistem kekerabatan terus mengalami perubahan, globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Telah memunculkan bentuk-bentuk keluarga baru yang tidak lagi mengikuti pola tradisional. Namun, meskipun demikian, pengaruh sistem kekerabatan tetap terasa dalam kehidupan kita. Sistem kekerabatan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Memahami sistem kekerabatan akan membantu kita memahami diri sendiri, masyarakat di sekitar kita, dan sejarah peradaban manusia. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Oke, yang kelompok 3 silakan. Ya, Nabila silakan dikomentari. Ini Bu apa namanya? Terlalu banyak tinggal ke bawah. Iya, sama kayak kami, dia sama kayak Kami kan ada HP, kami tapi masih lumayan yang ini. Ya. ada ketawa juga Bu. Kameranya kan kameranya di bawah. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan cerita tempatnya. I vibe Kencana, Kencana, rasa sakit. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Nataul Ragani. Perkenalkan nama saya Debrisa. Perkenalkan nama saya Marka Ian Saputra. Perkenalkan nama saya Mauliza. Perkenalkan nama saya Emma Maini. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu keluarga. Tapi kita tidak akan membahas tentang keluarga kita secara pribadi, melainkan tentang sistem kekerabatan yang ada di berbagai masyarakat di dunia. Pernahkah kalian mendengar tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal? Jika belum, jangan khawatir karena kita akan menjelajahinya bersama-sama. Mari kita mulai dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini mungkin terdengar asing bagi sebagai besar dan kita, tetapi sebenarnya cukup menarik untuk dipelajari dalam sistem matrilineal. Garis keturunan seseorang dihitung melalui garis ibu, artinya seseorang lebih dekat hubungannya dengan keluarga ibunya daripada keluarga ayah. Contoh masyarakat yang mengalami sistem matrilineal adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam masyarakat Minangkabau, nama marga seseorang berasal dari garis ibu.
Harta warisan juga biasanya diwariskan kepada anak perempuan dan keturunannya. Mengapa sistem matrilineal bisa berkembang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah peran aktif perempuan dalam perekonomiannya. Misalnya dalam masyarakat agraris, perempuan seringkali memiliki peran penting dalam mengelola kebun atau ladang. Sebaliknya dalam sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan seseorang dihitung melalui garis raya. Jadi seseorang lebih dekat hubungannya dengan keluarga ayahnya daripada keluarga ibunya. Masyarakat di dunia yang memenuhi sistem patrilineal, termasuk banyak masyarakat di Indonesia. Dalam sistem ini nama keluarga biasanya berasal dari garis ayah dan harta warisan sekalipun diwariskan kepada anak laki. Patrilineal seringkali dikaitkan dengan konsep patriarki, di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam keluarga dan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa sistem laki-laki dan sistem kekerabatan patrilineal tidak selalu identik. Lalu, apa perbedaan utama antara sistem matrilineal dan patrilineal? Selain perbedaan dalam menghitung garis keturunan, kedua sistem ini juga memiliki perbedaan dalam hal warisan, hak-hak dalam keluarga, dan peran gender. Namun, meski beberapa kedua sistem ini juga memiliki beberapa kesamaan, baik sistem matrilineal maupun patrilineal sama-sama berusaha mengatur hubungan sosial, memberi kekerabatan bagian identitas seseorang. Namun meskipun berbeda, kedua sistem ini juga memiliki beberapa persamaan, yaitu sistem matrilineal maupun patrilineal. Sama-sama berusaha mengatur hubungan sosial dalam masyarakat dan memberikan kerangka bagi identitas seseorang. Jadi itulah penjelasan tentang sistem kekerabatan material dan patrilineal. Semoga podcast ini bisa menambahkan wawasan kalian tentang keragaman budaya dan sosial di dunia.